Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Shadaqallahul azim. Segenap para asatidz Dewan Kemakmuran Masjid Jami Darus Sa'adah, seluruh jemaah taklim subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, syukur alhamdulillah pada subuh yang penuh barakah ini kita sama-sama hadir dalam rangka menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, baik yang sudah atau yang sedang, bahkan yang belum kita lakukan, mana itu adalah kebaikan, Allah istiqomahkan kita. Jadi segala kebaikan yang dulu, yang sekarang, dan yang akan datang, Allah jadikan ibadah kita ibadah yang istiqomah. Amin ya rabbal. Karena amal perbuatan Allah lihat, dan karena besarnya amal itu, ya, amal perbuatan atau ibadah kita itu dilihat oleh Allah bukan karena besarnya amal perbuatan itu, tapi yang menjadi ukurannya adalah adwamuha wa inqarra. Ini amal perbuatan itu dilihatnya itu kedawamannya, apa kedawaman? Ya, konsistensinya. Apalagi untuk bahasa di kita lama-lama kita ini apa bahasa? Rutinitasnya, kebiasaannya. Wa in qalla, sekalipun amal perbuatan tersebut kecil. Kayak misalnya setelah sholat kita berdoa, zikir walaupun tidak panjang, kita berdoa, namun kita lakukan doa itu rutin. Kita berdoa seperti itu dibiasakan, sekalipun sedikit. Misalnya sampai Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa aina rabbana wa kadza
seringnya kadang perbuatan amal kita itu banyak kita lakukan, mengkagak lagi itu. Sama masjid begini nih, sama masjid mendingan setiap kita datang ke masjid kita ngasih walaupun sedikit di kotak amal, daripada ngasih gede udah itu juga kasih lagi. Jadi kalau itu amal ibadah itu adwa muha wa in qalla, yang penting adalah kebiasaannya, dawamnya, sekalipun amal tersebut sedikit atau kecil. Baca Quran misalnya, kalau Ramadan kita kan sampai hatam, habis Ramadan lulus nggak baca lagi. Ya, Ramadan sampai hatam, habis Ramadan orang buka-buka. Ya bagus mak Ramadan hatam, tapi kebiasaan minimal sehari ada ayat Quran yang kita baca. Karena seseorang bila dalam waktu 3 hari lisannya tidak dibasahi dengan baca Quran, hatinya tidak disinari dengan sinar Quran, maka hatinya mati. Orang 3 hari tidak baca Quran, maka hatinya akan mau hati mati mau. Hati mati mau nggak? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Hatinya punya dia punya hatinya dia punya, cuman mati kagak paham. Padahal dia pernah sakit dan pernah didonorkan darah. Contoh, ada transfusi darah dirinya, dia pernah sakit, diajak bulan donor darah, padahal 2.000 kagak isi, padahal dia pernah didonorkan ke dirinya darah. Ini orang punya hati, cuman hatinya mati. Hati itu kan ada yang namanya qalbun marid, ada qalbun mayyit, ada qalbun salim. Kita maksudnya yang mana? Habis salim. Habis salim siapa? Ada yang namanya qalbun mayyit, hati yang sakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan. Maaf ya serang, maklum ini soalnya kan ini kan bulan berdarah ya. Ini juga bulan mulut ya, ada masalah. Ada bulan berdarah, ada bulan mulut. Jadi isi golongannya biasa. Di qulubihim maradun fazadahumullahu maradan. Di dalam hatinya ada penyakit. Penyakit apa? Ya macam-macam tuh. Kalau penyakit sekedar penyakit hati, mungkin di dalam hatinya ada nanahnya, bisa disedot. Di dalam hatinya ada batu, bisa dileser. Tapi kalau di dalam hatinya ada penyakit
Penyakitnya itu penyakit hati. Mana penyakit hati? Ya penyakit hati itu takabur, goro, apa Pak? Goro, tahu goro? Hasud, dengki, ini hati. Nggak boleh melihat orang lain senang. Senang melihat orang susah. Susah melihat orang senang. Jadi SMS bolak-balik, senang melihat orang susah. Susah melihat orang senang. Ini hatinya pasti ada penyakit. Kemudian qalbul mayyit, sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Padha wae dikasih tahu apa nggak dikasih tahu, sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Dibilangin apa nggak dibilangin, diingetin apa nggak diingetin, sama baik. Sebab kenapa? Hatinya udah mati. Sebabnya udah mati itu gimana? Uunang udah mati disiram, apakah gak disiram tetap baik. Burung kita selepet, jatuh udah mati kita tiupin bolnya. Zaman dulu diupin tetap aja burungnya. Hati kalau udah mati begitu, susah ngobatinnya, susah hidupinnya. Kalau yang sakit si masyarakat meninggal ini, dia mah kerjaannya quliyumuna Allah walladzina amanu wa ma yad'una illa anfusahum fi qulubihim maradun fazadahum. Nipu-nipu dia berjalan. Kalau yang ini masuk surga dibilangin. Yang ketiga qalbun salim, ya, hati yang selamat. Mana yang hati yang selamat? Hati yang selamat yang mana hati yang selamat? Hah? Ya. Hati yang selamat itu hati yang dia hidup. Kalau dalam Al-Quran dijelaskan itu hati yang redha, hati yang takut kepada Allah, hati yang resah. Resah bukan resah sama dunia, resah sama perkara. Ini gue sembahyang diterima apa kagak? Ini gue sedekah diterima apa kagak? Gue puasa diterima apa kagak? Jadi keresahan pada urusan akhirat, bukan resah pada perkara dunia. Makanya jangan salah resah kita. La tahmil hammad dunya fa innahu lillah. Jangan gusar, jangan bingung, jangan kesusahan pada perkara dunia.
Emang apa? Karena dunia itu milik Allah. Wala tahmil hamma rizq. Jangan juga Anda bingung dibebani pada perkara rezeki. Kenapa? Fa innahu, karena sesungguhnya rezeki itu minallah, datangnya dari Allah. Kalau belum rezeki, boleh kata apa? Kadang kita resah, gara-gara lu yang beli tanah kagak jadi. Kita nyariin orang, gara-gara lu. Kalau lu nggak ngomong, mah mulut lu kagak ember jadi. Gara-gara rezeki, dia memang mestinya kagak jadi, kok dibilang aturan keuntungan udah di depan mata. Lu sih, padahal kan bisa dibagi dua entah. Resah, benar kita itu ya. Kemudian wala tahmil hammal mustaqbal. Juga jangan ngurusin khawatir atau segala macam bingung pada perkara entar ke depan bagaimana. Karena yang namanya masa depan dia tidak ada di tangan Allah. Lalu apa yang mesti kita khawatirin? Yang mesti kita khawatirin, kaifa yarudullah, bagaimana Allah ridho sama ente. Allah ridho sama kita. Wakil. Ayat ini, Za'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha khalidina fiha radhiyallahu anhu dzalika liman khashiya rabbah. Hati khawatir, ada takut ke Allah. Gitu loh. Ini gua makan halal apa kagak? Kita mah mikirnya bodoh amat. Halal kayak kagak, kayak penting makan. Padahal mestinya ini yang gua makan halal apa haram. Ketakutan inilah kemudian yang membuat hati kita ini selamat. Ketakutan ini pula yang kemudian memasukkan kita ke dalam surganya Allah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Enggak pergi-pergi di surga. Kita kan kalau ke tempat enak pengen pergi apa enggak? Kalau yang tempat kagak enak tuh, tempatnya becek, bau, WC air berjebol, ya. Ya Allah, sampahnya apa-apa kayak apa tahu. Betah lama nggak di situ. Dunia kayak gitu tuh, bau, becek, hina. Betah nggak di situ? Betah nggak di situ? Allah panjang, Allah panjang saya. Ya Allah, kalau bisa maaf, mati saya mati. Itu kita berarti masih memandang dunia itu istimewa buat kita. Padahal ya, nggak ada apa-apanya. Bal tu'thirunal wal akhiratu. Kalau mereka tuh milihnya itu dunia, apalagi
khawatir banget sama kehilangan dunia. Kita kan begitu dulu, kekhawatiran kita tuh. Satu, kita khawatir, takut kehilangan dunia. Yang kedua, kita khawatir ninggalin dunia. Dunia kita tiap, begitu Bapak? Takut mati kan? Berarti kan takut mati, takut ninggalin. Atau penyakit yang kedua, kita takut dunia ninggalin kita. Emang mau hidup dalam keadaan kemiskinan? Tidak. Nggak mau. Makanya ketakutan kita itu. Dunia kita takut hilang. Padahal kalau kita mau pikirin sebetulnya ada yang gak bakalan hilang. Gak bakalan hilang itu. Apa yang gak bakalan hilang? Apabila kita punya itu, kita gak pernah akan merasa kehilangan. Kita gak pernah akan ketakutan hilang dia dari diri kita. Yang pertama, sidqul hadis. Ngomong yang benar. Ngomong yang benar. Ada yang mau nyolong. Omongan kita yang benar. Ada nggak yang menyurik? Omongan kita yang benar. Sidqul hadis. Gak bakalan tuh hilang, gak bakalan punah. Dulu kan pernah kejadian di era zamannya Nabi Allah Musa. Jadi ada perempuan yang ngerebutin anak. Ini anak siapa? Yang satu bilang, dua perempuan, ini anak saya. Yang satu ada juga yang bilang, itu juga anak saya. Itu anak saya. Dan ini bilang, itu anak saya. Benar sampai sumpah kalau itu anak saya. Semuanya pengen ngakuin kalau itu anak. Akhirnya ya udah kalau begitu daripada berantem, saya belah aja gimana nih anak. Ini anak saya belah dua, jadi ente sebelah, ente sebelah. Kata yang satu bilang, oke lah, belah anak itu. Kata yang satu, jangan buat, jangan dibelah. Biarin dia diambil sama ibu yang ini. Saya ikhlas. Saya ridho. Saya pengen dia hidup. Alhamdulillah. Kira-kira rumahnya yang mana? Yang minta. Gak mungkin cuma mau anaknya dibelah. Kalau itu PA. Udah ketahuan. Ini kan sidqul hadis. Kebenaran dalam berkata berucap akan hilang enggak sampai sekarang cerita itu masih tetap. Kebenaran itu tidak akan pernah hilang. Yang kedua, adul amanah. Nyampein amanah. Gitu. Berat ini nyampein amanat. Berat gak nyampein amanat Bapak Ibu? Kalau lebih-lebihin amanat omongan itu gampang tidak? Lu ada salam dari dia salam apa? Salam manis, salam ini, omongan mah tambah. Yang repot yang ngurangin itu duit. Tolong ya, utang gua sampai duit 1 juta.
bilang terima kasih, gue nggak sempet ngapain dia. Nyampainnya, lu mau nggak gue bagi duit? Mau, berapa duit? Lu kalau gue bagi duit 1 juta kira-kira gua kasih ke lu nggak 1 juta, 700.000. Dan mana dibagi mah? Ambil aja gope juga, bener lo, bener nih ada duit 1 juta. Tuh lu gope, alhamdulillah. Jadi tadi saya bayar utang 1 juta. Kalau duitnya kotor biasa. Tapi kalau omongan mah kadang-kadang suka dilebihin. Makanya amanat sampaikan. Sering kita nggak nyampein amanat. Sering kita berat menyampaikan amanat. Contoh misalnya urusan warisan aja, berat kita nyampein amanat. Ini pikir kalau pakai hukum waris, tekor gue ini. Ini kena dapat. Udah nggak pakai hukum waris, dah kekeluargaan aja. Orang kayak begitu tuh dalam perkara yang bakal menguntungin dia mau. Tapi kalau dalam perkara yang dia nggak banyak untungnya, dia nggak mau. Kemudian yang ketiga, husnul khuluq, akhlak yang bagus nggak bakalan hilang. Nyampein amanat nggak bakalan hilang, nggak bakalan dicolok, nggak bakalan pergi. Tadi silsil hadis, ngomong yang benar, omongan yang terpercaya nggak bakalan hilang dari diri kita. Kemudian yang keempat adalah iffah fitnah. Iffah fitnah. Ini orang hati-hati kagak nih pada perkara makanannya. Apa yang dia makan, dia hati-hati apa kagak? Kadang kita mengenal salbat makanan, baik makanan yang berupa fisik makanan. Sekarang kita sudah berasa padunya makan. Apa baik kita? Kenapa kemudian Allah batasi kita sehingga nggak boleh makan yang banyak kandungan gulanya? Kenapa? Karena kemarinnya kita habis-habisan makan yang mengandung gula. Itu kan kita begitu modelnya. Hajar. Udah banyak sekarang makanan sehat. Malu kita sama negara-negara yang bukan Islam dulu. Negara-negara yang non-Muslim. Contoh misalnya Australia aja. Dia mah mengakhiri baju udah tutup Pak. Semua toko, semua mall, semua hidangan tutup pasti. Loh kita pakai semut mendagang. Apa yang kagak ada malam doang, siang kagak, malam tambah banyak. Saya berangkat aja ke sini nih. Itu warung-warung masih buka. Wayang ini. Emang ada aturan makan wayang gitu tuh? Ada juga sebulan sekali Ramadan makan wayang itu sahur. Dan habis itu orang makan, beli. Ini masalah ini. Apa tadi dia makan, ngantuk, sembahyang semua kagak, dia tidur. Maka jadi apa makan? Iya,
karbohidratnya tinggi, kandungan gulanya tinggi, akhirnya terjadi kesalahan dalam metabolisme tubuh. Kebanyakan bukan ginjalnya yang salah, bukan, tapi kebanyakan beban yang diberikan sulit dia mencerna. Itu makanan yang nggak hati-hati. Belum lagi pada perkara makanan ini haram apa halal. Makanan yang terbaik kan udah pernah saya bilang berapa tahun yang lalu di sini. Makanan yang terbaik masih ingat nggak? Saya yakin nggak bakalan ingat. Karena yang kemarin juga saya sampaikan juga pasti dia kagak ingat. Kalau saya pasti ingat. Makanan yang terbaik, makanan yang datang dari dapurnya sendiri. Kalau bahasa kitanya makanan rumahan. Makanan yang terbaik, masak lele. Sekarang belum pada ogah masak lele. Pak, bilang kayaknya pengen beli aja ya Pak ya. Soalnya minyaknya juga berapa duit, terus ini berapa. Nah mahal Pak, mendingan gopun aja gopun. Lakinya lagi yaudah builan. Akhirnya kebiasaan makan yang bukan datang dari dapurnya. Pakai bismillah apa kagak masaknya tuh. Belum nyembelihnya pakai bismillah apa kagak, masaknya pakai bismillah apa kagak. Ya. Kalau ibu kan masak pakai selawatan, benar ya? Ini bukan selamat. Minimal pakai jejeritan kan masaknya. Kemudian perkara ini makanan dibeli atau makanan ini dihasilkan dari harta yang halal apa yang haram, kita juga nggak pernah mau tahu itu. Loh, apa emang ini babi? Emang ini anjing? Ini tempe bro, ini tahu bro. Cuma lu beli tahunya, duitnya dari mana bro? Itu. Ini beli tempe, duitnya boleh dapat dari mana? Karena perkara rezeki ditanya min aina intasabahu wa ila aina anfaqahu. Dapat dari mana itu harta? Makanya infak itu teman-teman, hati-hati betul pada perkara makanan. Kita hati-hati kayak kira-kira. Entar udah tuanya kita udah nggak boleh ini baru, udah nggak boleh ini baru. Makanya ini gua nggak boleh. Karena kemarinnya 12 akhirnya nggak boleh. Paket kita beli yang cepet, kuotanya kan habisnya kapan? Habisnya kita tahu, tapi karena mendownload dulu, padahal itu buat sebulan. Paket terus tuh paketannya, baru 6 hari aja udah. Emang apa? Jor-joran. Padahal paket itu buat 1 bulan. Kesehatan umur yang Allah kasih sebetulnya paketnya untuk berapa? Paket Bapak berapa ya? Paket kita berapa? Paket saya misalnya nih 100. Kira sendiri ya 100. Ya, pengen ya 200 ini aku. Dia aja mau 200. Paket saya 100. Dikasih oleh Allah 100 paket itu. Memang udah dari sononya dicatatnya 100. Tapi 100 tahun kita jalanin
dengan berbagai macam penderitaan penyakit, enak apa kagak? HP ada mah ada, cuman paketnya habis. Buat apa? Casingnya doang bagus, pulsanya kagak. Mendingan gua nih, HP gua dikaretin. Tapi pulsanya banyak, kotanya masih gagah. Kita begitu tuh 100 tahun dikasih oleh Allah. Tapi kalau kita jalaninya dengan berbagai macam penderitaan, enggak, yang nyenap 100 tahun kita jalani dengan penuh kebahagiaan. Itu kan penyebabnya makanan yang kita makan. Gak bakalan hilang tuh yang 40 tadi tuh. Pertama apa Pak? Pertama apa Bu? Lulus barusan. Apaan ya? Gak bakalan hilang. Lupa. Yang pertama apa tadi? Astagfirullahaladzim. Pertanyaan, apa-apa yang ada dalam dirimu dia gak bakalan hilang. Kalau emas kan ada hilangnya, kacamata juga hilang dulu. Ya kan begitu ya. Ini mah gak pernah hilang. Apa tuh yang pertama? Sidqul hadis, ngomong yang benar gak bakalan hilang. Yang kedua, amanah, hadul amanah, nyampein amanah. Yang ketiga, husnul khuluq, akhlak yang bagus. Yang keempat, ifrah fi ta'mihi, ya, hati-hati benar pada perkara maaf. Nah, kolbun ada berapa macam dari kolbun Ibu? Ya. Maju, mau dibagi duit apa kagak? Nih, saya bagi duit nih. Iya, sebutin sini, siapa? Mau sini? Nih, kasih sakit nih Pak, mantrin sana nih, no. Nih, nah tuh. Coba, siapa tuh? Siapa? Tunjuk tangan. Hati yang mati, hati yang baik. Ada nggak? Mana coba? Yang ketiga hati yang kolbu salin. Hati yang Kalau nenek-nenek. Ini kan nenek-nenek tuh. Jawabnya apa? Pertama, qalbun astagfirullahaladzim, qalbun marid. Yang kedua, qalbun mayyit. Yang ketiga, kolbu salin. qalbun salim. Jangan berkata nenek-nenek dengan jadi nenek-nenek. Ya cukup, mudah-mudahan ada manfaatnya. Tiga itu tadi yang disampaikan, ya. Apa Pak? Tidak bakalan hilang. Bakalan bilang kalau hidup kita apaan Pak? Katanya bagus. Lo kan makin kemarin lagi. Iya, sini. Ayo, ada yang hafal ada? Nih, tuh ada lagi. Katanya yang baik. Nah, perkataan yang baik apa yang benar? Benar. Karena yang baik belum tentu benar, yang benar juga belum tentu baik. Ya, terus. Sampaikan amanah. Terus. Jaga makan, makanan. Nah. Bisa masuk aja ini. Iya, apa satu lagi?
Ada di luar, ada di Habis. Satu lagi husnul khuluq, akhlak yang bagus. Akhlak yang bagus. Sayuran tak pulang ya. Amin. Dan mari kita akhiri kalim kita dengan sama-sama membaca Al-Quran surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menjaga segala amal ibadah kita dalam keistiqomahan. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma anna ya karim maghfir lana ya ghafur. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah wa bi sirril Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man ya'budu yaghfir wa yarham ya dafi'al bala ya Allah ya dafi'al bala ya Rahman ya dafi'al bala ya Rahim. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jamilna bil 'afiyah. Ila an'amka kafi'an su'al ikfina bihaqqil Fatihah su'alan wa karamka kafi'an al-maqal akrimna bihaqqil Fatihah maqalan. Asil ma fi dhamirina ya Allah, asil ma fi dhamirina ya Rahman, asil ma